Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Gibran Salwa Pasha. Gue adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2010-86-2003. Video kali ini gue dedikasikan untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Di video kali ini gue bakal nyeritain gimana pengalaman gue selama manjangin rambut hingga saat sekarang ini. Dengan rambut yang sudah sepanjang ini ya. Kalau diukur mungkin ini udah sampai dagu. Ya. Belum sampai dagu. Mulut bawah dikit lah. Tanpa banyak basa-basi, lanjut aja langsung ke ceritanya. Oke, jadi yang pertama mungkin gue bakal ngejelasin dulu alasan kenapa gue pengen nyeritain pengalaman gue selama manjangin rambut. Hal itu karena selama gue manjangin rambut, gue udah 2 kali ngalamin pengalaman yang sebelumnya gak pernah gue pikirin kalau itu bakal terjadi. Gak pernah terbayangkan, gak pernah terpikirkan, gak pernah sedikit pun termimpikan tentang hal itu. Dan menurut gue ini cukup menarik untuk gue ceritain ke kalian, meskipun ya gak penting-penting banget sih. Alasan gue pengen panjangin rambut berawal ketika gue duduk di bangku SMA. Di bangku SMA ini gue ngeliat teman-teman gue punya rambut yang panjang dan juga modelnya beragam. Mulai dari yang snapback, atau apalah yang diikat-ikat segala macam, gue gak ngerti model rambut gitu. Dan dari sana gue ngerasa kayaknya selama pendidikan atau duduk di bangku sekolah, gue gak pernah punya rambut panjang gitu. Karena sejak SD, SMP hingga SMA, itu kayak secara tidak sengaja gue selalu masuk ke sekolah yang punya peraturan rambut yang cukup ketat. Sehingga model rambut yang selalu gue pakai itu adalah rambut cepak atau ya 121 gitu. Gak pernah rambut panjang. Dan ketika gue duduk di bangku kelas 12 SMA, menjelang tamat tuh, menjelang lulus, gue memutuskan untuk manjangin rambut. Karena menurut gue gak ada salahnya mahasiswa buat panjangin rambut. Dan setahu gue juga mahasiswa punya aturan rambut yang cukup bebas dan fleksibel. Ya, walaupun sekarang ketika gue udah duduk di bangku perkuliahan, gue sadar ternyata mahasiswa juga punya aturan terkait panjangnya rambut gitu. Selanjutnya, sekedar informasi buat lo semua, ini rambut udah gue panjangin selama 8 sampai 9 bulanan lah, masih belum nyampe setahun. Karena gue inget banget di pertengahan semester 2 atau akhir semester 2 itu gue potong rambut untuk salah satu acara di luar kampus. Dan setelah acaranya selesai baru gue panjangin lagi sampai sekarang akhir semester 3. Itu berarti kalau satu semester itu 6 bulan ditambah pertengahan atau akhir semester 2, itu bisa dibilang 7 atau 8-9 ya. Dan gue ngambil kesimpulan kalau rambut gue udah gue panjangin selama 8 sampai 9 bulan. Perawatan rambut yang gue pakai itu kayaknya nggak ada. Cuma gue pakai sampo dan udah gitu doang. Kalau kata teman-teman gue dan beberapa orang yang sempat komen tentang rambut gue adalah rambut gue lumayan bagus. Bukan dari segi kualitas rambutnya, tapi dari segi bentuk rambut gue. Mereka bilang kalau misalnya rambut gue itu punya sifat yang rambut lurus. Jadi jika ini dibikin panjang, kalau ini dibikin panjang gitu, kata mereka hasilnya bakal bagus. Dan mungkin karena beberapa pujian dari orang-orang tersebut, gue ngerasa kayak wah, kayaknya gue bisa nih manjangin rambutnya lebih panjang dari ini gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang bilang gue gak cocok pakai rambut panjang, gue lebih bagus pakai rambut yang pendek atau rambut yang rapi begitu. Oke, tanpa banyak basa-basi, kayaknya gue langsung aja masuk ke pengalaman menarik gue ketika gue manjangin rambut ini. Pengalaman menarik yang mungkin bisa gue ceritain di video kali ini ada 2. Yang pertama itu ketika rambut gue sepanjang ini, masih di sini lah, belum lama ini kejadiannya, itu gue pernah dikira maling sama pemuda setempat. Jadi waktu itu kejadiannya gue baru pulang nongkrong bareng teman-teman. Itu gue pulang nongkrong sekitar jam 12 lewat menjelang jam 1 lah. Jadi gue bawa motor. Karena tempat nongkrongnya lumayan jauh dari rumah gue ngerasa pegel bawa motor di kejauhan. Jadi gue istirahat di tepi jalan ya sambil cari angin sebentar lah gitu.
Nah, ketika gue duduk di sana, itu kebetulan banget style gue itu lagi pakai bucket hat, tau kan topi yang bulat itu. Nah, selain gue pakai bucket hat, gue juga pakai masker. Meskipun itu udah malam, tengah malam lewat, tapi gue masih kayak ya masker udah kepasang gitu, kayak sayang aja dibuka gitu, mending dipakai aja. Dan karena penampilan gue yang kayak gitu, yang kelihatan di wajah gue tuh memang benar-benar cuma mata doang. Nah, pas gue lagi nyantai, gue ngerasa kayak wah nggak ada masalah, nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Sampai akhirnya ada satu pemuda, nggak bisa dibilang bapak-bapak tapi nggak bisa juga dibilang pemuda, tapi gue sebut pemuda aja lah ya. Pemuda sekitar kayak Fernando. Tapi pemuda ini juga nggak bisa disebut pemuda, soalnya udah umur 30 atau 40 tahunan lah, mungkin efek muka ya, nggak tahu juga. Dia nanya, gue ngapain di sana? Gue jawab, nggak ada bang, cuma duduk-duduk doang, nyari angin gitu. Terus abangnya bilang, kalau nggak ada keperluan di sini, mending pulang aja deh, atau pergi deh gitu, kemana gitu. Terus saya tanya kan, lah kenapa bang gitu. Terus abangnya bilang, ya takutnya ntar adek dikira mau macem-macem di daerah sini, soalnya adek pakai masker terus juga pakai topi, rambutnya panjang, kribo, gimbal gitu. Nah, di sana gue kayak ngeheran, loh, gue pengen ngejawab, loh emangnya kenapa bang kalau misalnya rambut saya panjang kan, tapi gue nggak nanyain itu ke abangnya. Dan karena abangnya udah nyaranin gue untuk pergi, dan juga gue nggak mau nyari masalah gitu ya kan, daripada ntar abangnya manggil masyarakat lain buat ngebukin gitu jadi masalah ya kan. Dan gue memutuskan untuk pergi dari sana. Terus pengalaman yang kedua ini adalah pengalaman yang gue dapet ketika gue naik kereta beberapa hari yang lalu. Jadi ketika gue lagi naik kereta, itu gue udah mesen tiket, gue udah duduk di tempat yang ada. Karena di kereta di kota gue itu kita cuma beli tiket terus duduknya bisa di mana aja, bebas mau pilih yang mana, asal nggak duduk di pangkuan orang aja. Nah, ketika gue udah duduk, gue udah santai, gue main-main HP kan sambil nunggu keretanya jalan. Karena nunggu penumpang semuanya masuk dulu, nanti masinisnya jalanin kereta, jadi ya daripada gabut gue main HP. Jadi selama gue main HP, gue udah nyantai, udah gak kepikiran apa-apa, cuma nunggu keretanya jalan. Tiba-tiba ada petugas, bukan petugas kereta juga, tapi kayak petugas kepolisian yang mengawas di kereta tersebut, tiba-tiba ngampirin gue. Dan tiba-tiba nanya, Dek, tujuan kereta naik kemana? Ke stasiun mana? Otomatis gue jawab dong, ke stasiun ini pak, di kota gue gitu kan. Ke stasiun Padang pak. Oh stasiun Padang, oke katanya. Terus bapaknya langsung pergi, gak pakai ngejelasin apapun lagi. Dia cuma nanya itu doang. Nah, pas gue udah keheran-heranan kenapa dia tanyain itu, gue berusaha untuk positive thinking, kayak berpikir kayak oh mungkin cuma mastiin gue mau kemana gitu, karena gue duduk di bagian paling belakang kan, paling ujung gitu. Gue positive thinking, mungkin bapaknya cuma nanyain gitu, atau petugas itu cuma nanyain gitu. Sampai akhirnya ketika gue lagi asik main HP, bapak itu balik lagi sambil video call seseorang. Video call orang itu dia nggak ngomong apa-apa kedua, dia cuma tiba-tiba berdiri di depan gue, ngomong sama orang yang ada di HP-nya itu, bilang, yang ini orangnya bang, yang ini orangnya bang. Otomatis gue bingung dong, lah ini kenapa gitu, gue kenapa, gue dicari sama siapa gitu. Dan petugas itu nggak ngejelasin apa-apa. Ketika petugasnya ngomong sama temennya yang lagi video call itu, dan kata temannya di video call itu enggak, bukan dia orangnya gitu, terus petugasnya langsung pergi tanpa memberikan penjelasan sedikit pun. Dari sana gue ngerasa kayak bertanya-tanya, sepanjang jalan gue mikir kayak ini kenapa gitu. Nah kebetulan teman gue yang waktu itu barengan sama gue naik kereta bilang alasannya adalah karena rambut gue yang panjang. Rambut gue yang panjang, jadi gue dikira kayak orang berandalan gitu. Sampai akhirnya teman-teman gue bilang kayak ya mending potong rambut aja dulu, potong rambut gitu. Mungkin lo semua bertanya-tanya, apakah gue punya niat untuk motong rambut ini sekarang? Dan jawaban gue adalah 50-50.
gue berniat untuk motong karena gue kepikiran untuk nyobain gaya rambut yang lain. Mumpung rambut ini udah cukup panjang, jadi gue bisa pakai model rambut yang cukup beragam untuk nyobain di rambut gue. Apakah rambut itu cocok gue pakai apa enggak gitu. Tapi di sisi lain 50%-nya lagi gue ngerasa kayak gue masih pengen panjangin rambut gue, setidaknya sampai leher. Karena rencananya gue pengen pakai potongan rambut pixie, yang kalau kata temen cewek gue itu nanti rambutnya dipanjangin terus melengkung sampai ke leher. Tapi itu lumayan patut untuk dicoba lah. Tapi ya siapa tahu ya kan, siapa tahu beberapa hari ke depan gue udah memutuskan untuk potong rambut. Dan ya memanjangkan rambut hingga saat sekarang ini menurut gue adalah pengalaman yang menyenangkan, karena gue bisa ngerasain berbagai macam hal yang dulu gak pernah gue rasain. Kayak misalnya ketika rambut gue panjang, gue ngerasain rasanya rambut rontok. Dan karena rambut panjang ini juga gue akhirnya ngerasain gimana rasanya pakai bandu. Ya kayaknya segitu aja cerita gue mengenai pengalaman gue punya rambut panjang. Terima kasih buat lo yang udah mendengarkan, meskipun ini ya cuma cerita-cerita asik-asik doang. Dan ya semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. I don't care 그만할래 네가 어디서 뭘 하든 이젠 정말 상관 안 할게 비켜줄래 이제와 울고불고 매달리지 마 Yes I don't care